Bapa yang perkasa, Bapa yang baik, Bapa yang berdaulat atas segala sesuatu. Ialah ketika firman disampaikan, anugerah Roh-Mu bekerja dengan ajaib. Akan membangkitkan setiap jemaat-Mu memiliki komitmen ilahi. Sungguh Tuhan, kami merindukan seluruh jemaat-Mu memiliki komitmen ilahi yang datang daripada Roh-Mu. Untuk kami menjalani hidup, memasukin hidup di dalam dimensi supranatural. Dalam seluruh aspek hidup kami. Perlengkapi kami dalam perayaan kenaikan-Mu Tuhan ke surga. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Kristus ke surga. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara kekasih, saya ingin pemahaman kita perlu terus dibenahi, diubah ya. Kata bertobat itu konsep pemahaman Ibrani itu berubah perilaku. Tapi dalam konsep Yunani metanoia itu adalah berubah konsep pikir. Kalau kita padukan dengan berubah pemahaman kita, perilaku kita akan berubah. Banyak orang yang memahami salah. Tujuan kekristenan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan secara emosional. Sehingga itulah pusat pengejarannya. Tapi aspek yang lain ingin mencari pengetahuan yang baru. Sehingga itu yang dikejar kalau mendapatkan sesuatu yang baru seolah-olah itu pengalaman yang tinggi kerohaniannya. Dan orang-orang Kristen yang mengalami perasaan yang meluap-luap itu pengalaman puncak rohaninya. Tapi yang jadi masalah, pengerasaan yang meluap-luap itu akan kembali turun lagi. Dan saya ingin mengajak saudara untuk mengalami pembenahan cara berpikir. Kekristenan yang benar adalah membuat saudara makin mengenal takjub kepada Yesus, makin hormat kepada Dia, dan mentaati Dia. Ini penting. Tidak ada artinya pelayanan semuanya ini ibadah kita kalau tidak melahirkan ketaatan. Saya boleh katakan semua pemborosan. Saya bersama istri saya 1 minggu ke Bali. Dan apa yang saya dapatkan kemarin ketika ibu-ibu ngobrol rapat tidak ada kesimpulannya. Ketika saya datangi, apa oleh-olehnya? Ternyata sederhana. Yang saya dapatkan dan itu saya doakan sungguh-sungguh sebelumnya adalah saya mengalami kebaikan Tuhan yang lebih. Tidak ada yang lain. Saya mau tidak mau sekarang mau menyaksikan pengalaman pribadi sewa hotel yang begini itu nanti jadinya adalah kesombongan diri. Saya ingin Tuhan itu baik. Dan saya baru mendengar kata-kata dari mulut istri saya berkali-kali dia berkata sama saya, "Mas, terima kasih saya diajak piknik." Sehingga rekreasi kalau tidak membawa saya untuk makin taat kepada Dia, itu pemborosan. Hanya senang-senang sementara, itu pemborosan. Ingat semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, katakan amin. Jangan boroskan waktu kita, usia kita. Ada satu ilustrasi yang pada waktu musim lebaran, ada orang di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dia pulang dari Jakarta, dia kerja sesuatu, dan dia pulang sengaja, ini untuk ilustrasi rohani, sengaja menyewa mobil, tujuannya untuk menunjukkan pada tetangga teman sahabatnya, saya orang sukses. Tapi sayang yang dipakai itu adalah mobil sewaan, bukan miliknya sendiri. Tentunya ini sombong, tapi bukankah kita juga demikian?
apa yang kau miliki itu adalah miliknya Tuhan. Kok tidak ada amin ini, saudara? Mobilmu, rumahmu, uangmu, kesempatanmu, semua yang kau miliki itu miliknya Tuhan. Sebab Dia sang pemilik satu-satunya. Kalau kita menggunakan miliknya Tuhan untuk kemegahan diri, untuk kesombongan, untuk pamer, itu sebuah tragedi. Kita harus makin hari makin rendah hati. Kalau napas kita diambil, selesai kok. Selesai. Ketika saya melihat Tuhan, maka yang saya saksikan adalah selama 1 minggu saya melihat Tuhan Yesus amat sangat baik. Membawa kami masuk dalam dimensi yang baru, yang segar dan yang hidup. Lah hari ini, mari kita jangan mencoba mencari sekedar mendengar hal yang baru. Kita coba jangan sekedar untuk hanya menikmati hadirat Allah. Tapi setelah itu tidak ada tindakan hormat dan ketaatan kepada Dia. Ini berarti kita sedang main-main dengan hadirat Allah. Kita sedang main-main dengan momentum. Kita sedang main-main dengan rencana Allah yang luar biasa. Tanpa kita sadari, iblis mencoba mengganggu kita sedemikian rupa. Saya berdoa. Supaya lewat makna kenaikan Kristus ke surga, hidup kita diubahkan. Jemaat dari pendengar menjadi pelaku firman. Lah hari ini mari kita akan buka bersama-sama. Hari ini ada berkat yang luar biasa, setelah ibadah nanti ada baptisan 28 yang kita bawa dalam kematian kebangkitan bersama Yesus. Hari ini kita akan buka Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan lihat satu kebenaran yang luar biasa. Makna kenaikan Kristus ke surga. Mari kita akan baca. Kita akan nikmati suara kita karena firman itu ada kuasa di dalamnya. Kita akan baca 2-3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan kita melihat dari bacaan Lukas ini, kita menarik kesimpulan pertama. Ketika murid-murid menyaksikan dengan mata jasmani tentang kenaikan Yesus ke surga, maka mereka mengalami perubahan. Sekali lagi, mereka mengalami perubahan hidup. Ini yang penting. Yesus membawa murid-muridnya dari Yerusalem ke luar kota, ke dekat Betania. Tuhan memberkati mereka. Tuhan terangkat dan ketika mereka menyaksikan dengan mata jasmania Yesus yang bangkit itu, mereka pulang dengan sukacita dan mereka punya kesukaan yang baru. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hari ini Tuhan menuntun saudara dalam sebuah ibadah pagi ini untuk memperingati perayaan kenaikan Yesus. Kita tidak lihat dengan mata jasmani, tapi kita melihat dengan mata iman. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, sangat diberkatilah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Sekalipun kita tidak menyaksikan dengan mata Yesus naik ke surga, tapi kita melihat dengan iman bahwa Yesus naik ke surga. Dan bukti bahwa saudara membuka hati untuk menerima pekerjaan roh dan firman-Nya. Hari ini engkau mengalami perubahan hidup. Itu bukti. Dan ketika kita dengar khotbah, dengar tidak berubah, itu pemborosan. Kalau saya tarik lebih tajam lagi, itu pemberontakan.
Mari hari ini kita lihat. Mari hari ini kita akan lihat. Kalau bukan anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak bisa mengerti hal-hal yang surgawi. Orang sudah mau mati saja tidak bisa mencintai Yesus, saudaraku. Kalau bukan anugerah Tuhan, tapi ketika anugerah Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku, sekalipun kau masih kuat, sehat, engkau masih bisa bekerja dengan maksimal, tetapi hatimu berkobar-kobar cinta akan Tuhan. Itu anugerah. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama berkat apa makna kenaikan Kristus ke surga bagi kita sekalian. Betapa pentingnya kita merayakan kenaikan Kristus ke surga, saudara kekasih. Pertama, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat kita di surga. Yohanes 14 ayat yang ketiga dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini maknanya dalam, dimanapun kamu berada, aku berada. Inilah bahasa kasih Kristus. Kristus tidak mau jauh dengan anak-anaknya. Ini bahasa cinta yang susah diungkapkan, tapi begitu dalam dan bermakna. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dia datang kepada miliknya, kepada umat Israel sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada nabi-nabinya leluhur. Tetapi mereka menolak Yesus. Yesus tidak luka hati, dia tidak sakit hati. Dia lihat di Yerusalem, Yesus menangis itu beda dengan menangis ketika Lazarus mati. Itu menangis dengan penuh sesenggukan yang hebat. Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak mengerti damai sejahtera yang sejati. Kalau kasih dunia begitu ditolak dari cinta menjadi benci. Tapi Kristus bukan seperti itu. Mungkin saudara tahu Yesus mengasihi saudara, tapi sampai di pengetahuan. Tuhan tidak ingin cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Tuhan ingin saudara juga mencintai dia. Sekalipun saudara tidak mengasihi dia, hidup semua sendiri, Yesus tetap mengasihi saudara. Tapi yang jadi masalah adalah konsekuensi harus ditanggung. Ini yang jadi masalah. Kan lebih enak ya kalau kita mengerti nanti kalau kita masih muda, yuk cari sesuka-sukanya, pokoknya semuanya sendiri. Nanti kalau sudah mulai umur sudah mulai mendekati kematian, sungguh-sungguh cari Tuhan. Enak ya kan diampuni sekali untuk selama-lamanya beres. Yes, itu oke. Tapi ingat, konsekuensi ketidaktaatan kita ini yang harus kita tanggung. Lah hari ini saya ingin kembali. Yesus dan hanya Yesus yang bisa menyediakan surga. Pendengar YouTube dimanapun saudara berada, hanya Yesus yang bisa menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Berarti jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Ada sebuah kepastian ilahi. Ya. Kalau kita mati pasti masuk dalam kebahagiaan surga. Makanya kalau ibadah penguburan itu betul-betul ibadah yang harusnya memberikan inspirasi, membangkitkan iman, ya. Betul-betul menguatkan. Karena apa? Kita sedang menghantar orang yang kita kasih masuk dalam kebahagiaan kekal. Puji Tuhan saudaraku, luar biasa. Jadi kita bersyukur Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau saya melihat Tuhan itu kalau bekerja lengkap, komplit. Mengapa dia kok nyusah-nyusahin diri istilahnya begitu. Setelah mati udah selesai. Kan sudah orang-orang berdosa diampuni, dibenarkan udah beres.
Mengapa harus setelah bangkit dari orang mati 40 hari harus bersama murid-muridnya mengajar mereka tentang rahasia kerajaan Allah. Dan pada hari yang ke-40 dimuliakan naik ke surga. Mengapa harus begitu komplit? Semua Yesus kerjakan untuk kepentingan saudara. Dan kalau Tuhan memanggil saudara, dia tidak pernah bekerja separuh hati. Dia bekerja sepenuhnya. Dan mari hari ini doa saya adalah supaya jemaat di tempat ini tidak ada satupun yang hidup bagi diri sendiri. Kalau hidup adalah hidup bagi Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Puji Tuhan, ada pengharapan yang luar biasa tentang kekekalan surga. Yang kedua, apa makna kenaikan Kristus? Kenaikan Yesus Kristus ke surga mengingatkan kita bahwa Dia akan datang kembali ke dunia. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap, tadi kita bacaan kita Lukas, Kisah Rasul juga ditulis oleh Lukas. Lukas melengkapi, dia karena memang seorang backgroundnya dokter jadi agak lebih teliti. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga mengingatkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Mengingatkan saudara dan saya bahwa nanti Yesus akan datang kedua kali sebagaimana dia kenaikannya. Berarti Yesus pasti datang kedua kali. Kita diingatkan, disegarkan. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kita bukan peramal-peramal tentang kedatangan Tuhan. Tuhan hanya mengajarkan berjaga-jagalah. Lah sekarang ketika kita sedang menantikan Tuhan, kita sedang menantikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Jadi kita ini sedang berjalan menjalani hidup, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Disinilah sebetulnya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama, kita akan lihat Matius pasal yang ke-6. Oke. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin menjelaskan lebih dalam. Maknanya begitu agung. Jadi kerajaan Allah itu ada dua hal. Yang sekarang ini kerajaan Allah sudah bekerja, tapi bentuknya adalah rohania. Dan the kingdom of God in you. Kerajaan Allah itu ada di dalam saudara. Sang Raja, Kristus Sang Raja bertahta dalam hati. Itu bersifat rohania. Ketika Yesus datang nanti kedua kali, dengar para pendengar YouTube di seluruh Indonesia, hari kiamat artinya Yesus datang kedua kali. Kerajaannya hadir secara real dan nyata, kekal, abadi selamanya. Semua yang saudara anggap indah, menarik dunia ini, tidak sebanding dengan hal-hal yang ilahi dan surgawi. Maka semua disingkirkan, tidak berguna. Tuhan akan ciptakan yang baru. Lah, saya ingin mengajak saudara, sekarang ini kerajaan Allah ada di dalam saudara. Dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu. Kata carilah dahulu dari kata seteu. CTT dari kata seteu. Itu adalah bentuk kata kerja perintah verb imperatif present, ya. Second personal plural. Artinya untuk kita semua, untuk semua saudara, attempt to attain. Artinya adalah saudara berusaha untuk mencapai apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara masalah pemerintahan Allah.
Saudara harus berjuang dan itu bentuk present, itu suatu yang berkesinambungan sampai mencapai Sang Raja Kristus memiliki seluruh hidupmu. Sampai di situ. Maka bahasa yang lain adalah taat. Ini berjaga-jaga yang benar. Ini menantikan kedatangan Tuhan. Sebuah perintah yang berkesinambungan. Kalau saya bahasakan dalam bahasa yang umum, hai umat-umatku, terus kejarlah. Terus menerus sampai engkau mencapai pemerintahan Sang Raja Kristus yang berdaulat atas hidupmu. Sehingga saudara bisa berkata, bukan aku melainkan Kristus. Bukan untuk kesenanganku tapi kesenangan Kristus. Bukan untuk kemuliaanku tapi kemuliaan Kristus. Bukan untuk memuaskanku tapi untuk memuaskan Kristus. Itulah inti kekristenan. Kalau saudara sampai di sini, sampai titik ini, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah diberikan kepada saudara. Jadi ada dua generasi, ini Matius menjelaskan. Yang pertama generasi yang tidak mengenal Allah, yang kedua adalah generasi anak-anak Tuhan. Mereka memprioritaskan perkara-perkara dunia karena mereka seperti anak yatim piatu. Saya berikan ilustrasi begini. Kalau saudara punya anak mau sekolah, itu yang repot bukan anak, orang tuanya. Wah, repot nyiapkan ini, nyiapkan itu, nyiapkan ini. Betapa sedihnya seorang yatim piatu. Dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus berjuang dirinya. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak punya Allah Bapa yang memelihara. Bapakmu dan Bapakku memelihara dengan sempurna. Dengan sempurna. Itulah sebabnya prioritas kita sekarang tidak seperti orang-orang dunia. Kita harus terus berusaha untuk mencapai sebuah posisi kehidupan di mana Kristus memerintah. Bukan aku melainkan Kristus. Kalau saudara tidak punya prioritas untuk kerajaan Allah, pemerintahan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, saudara orang yang paling menyesal dalam hidup ini. Ayo coba kita cek ya, saudara yang belum berumah tangga, tentunya saudara punya harapan toh dengan untuk hubungan suami istri. Wah, saudara punya sebuah pemahaman, harapan yang sangat ideal. Nanti saya sebagai seorang wanita akan mendapatkan seorang suami yang powerful, yang penuh otoritas tapi lembut, mesra, harmonis. Kalau aku bicara, suamiku selalu mendengarkan. Dan yang istri begitu, aku akan memiliki suami seperti rainbow. Seorang pahlawan tapi lembut hati. Sehingga ketika aku berteriak kecil pun, maka sang rainbow akan datang berkata, apa yang sedang terjadi, Dek? Ternyata setelah masuk rumah tangga, ideal itu hilang. Dan itu kok alami 30 tahun, 50 tahun. Betapa ternyata hidup ini, saudaraku. Kalau engkau tidak mencari kerajaan surga, engkau mencari kebahagiaan. Percayalah ketika engkau mencari kerajaan Allah kebenarannya, kebahagiaan yang didambakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak dapat engkau diberikan dengan anugerahnya. Setelah rumah tangga, ternyata mulai ketahuan pasangan saya bukan orang yang ideal ternyata. Ya. Ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Setelah itu punya anak, aduh ya ampun deh. Anaknya bikin masalah aja. Belum lagi masalah kesehatan. Belum lagi masalah ekonomi. Ada saja yang membuat hati ini rasanya sedih, berduka. Ada saja. Mengapa saudaraku engkau tidak mengalami kepenuhan Yesus? Karena engkau tidak mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Engkau sedang mencari kepuasan diri sendiri. Dan itu adalah buah kedagingan. Mari. Jangan pernah ada jemaat yang berpikir, saya siap. Sekarang saya siap untuk menghadap Tuhan. Saya mau tanya. Paulus berkata seperti ini.
Aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Supaya setelah memberitakan Injil jangan sampai aku didiskualifikasi. Apakah engkau benar-benar sudah siap ketemu Yesus sang Raja atas segala raja? Engkau siap, Roh Kudus akan memberikan sebuah petunjuk konfirmasi. Kalau engkau efektif dipakai Tuhan untuk kebun anggur Bapa. Sebelum engkau terlibat dalam kebun anggur Bapa, engkau belum siap. Saudara akan didiskualifikasi, kehilangan piala abadi. Saya berdoa jangan kita berpandangan sentimental. Aku siap masuk surga. Kita nanti ketemu Yesus. Yesus bertanya, aku berikan kamu waktu. Aku berikan kamu momentum-momentum, tapi kau seringkali mengabaikan. Coba saya bisa bayangkan banyak orang Kristen berkata seperti ini. Seolah-olah dirinya menjadi penentu, bukan Yesus menjadi penentu. Ya Tuhan nanti deh kalau saya sudah pensiun saya tak pelayanan sungguh-sungguh. Sudah tidak tahu kalau masih besok dipanggil Tuhan? Lah terus Pak bagaimana firman Allah berkata kalau pada hari ini kau mendengarkan suaraku jangan keraskan hatimu. Dengar suara rohnya dan rohnya akan menguatkan saudara dan kau bisa meresponi betapa pemborosan hidup kalau engkau tidak pernah berguna bagi kebun anggur Bapa. Saya melihat adik-adik yang pelayanan ini, hati saya bertanya, bagaimana hidup sehari-hari? Bagaimana dengan ibadahnya? Saya bertanya. Dan saya bersama Agung akan saya bimbing. Ketika dia melayani di mimbar, saya pastikan hidupnya berjalan di dalam pimpinan Roh Bapa yang luar biasa. Hari ini mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat cari dahulu. Siapa yang berkuasa atas hidup saudara, mengapa kau begitu menentukan? Waktu-waktu itu miliknya Tuhan. Seperti kitab Lukas memberikan perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Judulnya orang kaya yang bodoh. Dia berkata, oke, aku mau buat lubung ini, lubung ini, lubung ini, lubung ini. Artinya persediaan, deposit dan sebagainya. Cukup. Dia berkata, hai jiwaku sekarang beristirahatlah. Rasa aman orang kaya yang bodoh ini ada pada harta bendanya. Dan tidak tahu kalau malam ini Tuhan berkata, balik kamu. Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara, kau diberkati duit banyak, itu tetap miliknya Tuhan. Belajarlah rendah hati. Kau diberikan talenta, bakat yang luar biasa, itu tetap miliknya Tuhan. Hidup ini miliknya Tuhan, waktu itu miliknya Tuhan. Kita ini tidak bisa menambah waktu. Waktu itu semua diatur oleh Tuhan. Maka dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kita cari, mari kita prioritaskan Kristus Tuhan. Doa saya bersama dengan tim pendoa Sapaat Tuhan, jangan biarkan jemaat menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku-pelaku yang baik. Ini sebuah tantangan besar pada pagi hari ini. Dan ketika saudara, hidup saudara ada dalam pemerintahan Sang Raja, semua diatur sempurna. Semua diatur sempurna. Engkau punya anak, punya menantu pertama mengecewakan. Tapi kalau engkau hidup dalam pemerintahan Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Kutuk jadi berkat. Saya dengan menantu saya Noni dulu awalnya, waktu dia dalam bisnis. Karena tidak cocok, saya tahu anak mantuku ini dipanggil untuk sungguh-sungguh, hatinya hanya untuk Tuhan. Dan saya berdoa, saya agak kecewa. Tapi oleh anugerah Tuhan sekarang dipakai Tuhan. Betul-betul pikirannya hidupnya dicurahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya lega. Saya sukacita, ini berkat yang luar biasa. Dan kalau hidupmu diperintah oleh roh Tuhan, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Saya melihat anak-anak mantu saya
Sungguh-sungguh dengan Tuhan saya bersyukur. Saya berterima kasih. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya berdoa hari ini. Lihat, seringkali Tuhan menarik saudara perhatian. Anakmu mengecewakan. Anak menantu yang diharapkan mengecewakan. Begitu. Iya, Tuhan narik perhatian. Nak, cari aku dulu loh. Nanti aku yang ngatur. Nanti aku yang mengubah, yang bisa mengubah cuma aku, kata Tuhan. Amin. Nanti saudara berkata, waduh. Bu, istilahnya kalau orang umum itu anak mantu pinter sama orang tua gitu. Ya, aduh, luar biasa. Betapa menderitanya kalau anak seperti duri dalam daging. Menantu seperti duri dalam daging. Pasangan hidup seperti duri dalam daging. Lawang duri ikan masuk di sini saja sakitnya minta ampun. Tapi ketika saudara pagi hari ini berkata, iya Tuhan aku salah, aku keliru. Aku tidak sadar bahwa setiap waktu itu adalah milikmu. Dan aku ingin persembahkan hidupku hanya milikmu dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, Tuhan akan mengatur, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan mengubah, katakan amin. Dia akan ubah kecubung menjadi apa? Pohon murad. Kecubung itu bikin mabuk. Semak duri menjadi pohon sanubar, berguna untuk kerajaan Allah, untuk baitnya. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dan ketika saudara menjadikan Tuhan itu raja yang berkuasa hidup, maka dia leluasa mengatur. Yang jadi masalah bukan Tuhan tidak mengatur, kita sendiri yang mengatur. Kalau saudara yang mengatur, jalan yang saudara sangka itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Maka saudara mulai pagi ini harus merendahkan hati penuh, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku kalau selama ini Tuhan, aku menjadi orang pemberontak. Aku mendengar firman tapi aku tidak mau mentaati Engkau, aku mengeraskan hati Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan ketika engkau merendahkan hati, Tuhan akan menjamah. Tuhan akan mengubah. Tahu-tahu saudara pulang, hatimu diubah oleh Tuhan. Sikapmu diubah, nilai-nilai saudara diubah, prioritas saudara diubah. Itu pekerjaan rohnya. Karena kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita lihat. Hidup ini masa kita menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita tertidur rohani. Seperti gadis-gadis yang tidur ya itu ya. Ketika Tuhan datang. Tidur rohani itu kita rohani kita enggak bangkit, enggak berguna. Rohani kita enggak bergerak, enggak bertindak dan tidak menghasilkan buah-buah rohani. Jangan ada jemaat yang tidur rohani. Aku perintahkan dalam nama Yesus, rohanimu bangkit. Kami setiap pagi, Pak Thomas itu selalu berdoa, Tuhan biarlah ada kebangkitan para bapak-bapak. Saudara ini bapak-bapak sudah mulai 50-60, apa yang kau cari? Engkau mencari kepuasan dunia terlambat. Terlambat. Kehilangan kesempatan, kehilangan potensial, mau cari kebahagiaan terlambat. Tapi kalau engkau mencari kerajaan juga sebenarnya, semua yang telah kau sia-siakan dalam hidup, Tuhan akan bawa percepatan, perubahan yang cepat. Sehingga saudara berkata, sungguh Tuhan itu baik dan luar biasa. Selain itu sia-sia. Saya melihat saudaraku, banyak orang ini mengidealkan seperti orang dunia. Coba saudaraku, saya ini kebetulan suka baca. Bayangkan rumah tangga itu para selebriti itu. Kurang apa wanitanya cantik, laki-lakinya ganteng. Ternyata beauty is skin deep, handsome is skin deep. Ternyata kecantikan dan kegantengan itu hanya selapis kulit. Setelah mereka menikah, minta ampun karakternya tidak berapa lama. Udah kacau, udah rusak dan lain sebagainya. Tapi hari ini ketika kau menjadikan Kristus Tuhan dan Raja, karakternya mengalir lewat saudara. Belajarlah saudara sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Engkau sedang mencari sesuatu. Tentunya saudara hidup ini mencari sesuatu.
Kalau tidak mencari sesuatu, kita putus asa. Ya. Dan ternyata yang kita cari bukan kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang kita cari adalah hal di luar kerajaan Allah. Dan kita ini belum jera-jera. Kita ini belum sadar. Sudah sekian tahun, puluhan tahun kita coba kejar dari dunia. Dunia hanya kosong. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau minum air dari dunia ini, engkau hanya haus. Dan betapa sia-sianya hidup ini. Sia-sianya hidup ini tanpa engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup ini. Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang penuh dalam hidupmu, keluargamu, ekonomimu, bisnismu, jadikan Yesus Raja dalam hidup saudara. Dia akan mengatur segala perkara. Dia bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Dia mengubah pintu yang tertutup menjadi kesempatan untuk melihat kemuliaannya. Engkau bisa melihat kebutuhan yang besar adalah kesempatan untuk melihat penyediaannya yang tidak terbatas. Puji Tuhan, saya bisa memperlengkapi saudara. Karena ini doa-doa saya. Mari, ketika murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus, 2 malaikat berpakaian putih datang. Mengingatkan kamu nanti Yesus akan datang juga dengan cara yang sama. Luar biasa. Lah saya ingin mengajak saudara pada hari ini, ya, puji Tuhan. Kenaikan ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih. Ini loh, kalau Tuhan itu bekerja komplit. Dia tidak setelah mati, bangkit selesai. Dia mati, bangkit 40 hari bersama murid-muridnya, meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Baru dia naik, setelah naik Roh Kudus dicurahkan. Ini berguna bagimu kalau aku ini pergi. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu berguna. Tuhan itu kalau bekerja sempurna, apa yang dilakukan itu untuk kegunaan saudara, untuk kepentingan saudara. Mungkin melalui masalah, melalui kesulitan, melalui begini, ini berguna bagi saudara. Tapi mengapa tidak mendatangkan kebaikan? Karena saudara tidak percaya engkau tergoda menolong Tuhan. Contoh, Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ya ku tegur, ku ajar dan ku sesah. Kitab Wahyu, kalau engkau tidak bertobat kepada jemaat Efesus, aku akan datang kepadamu. Itu bahasa Yohanes kitab Wahyu itu, aku datang itu bukan datang kedua kali, aku akan mendisiplin. Jadi banyak orang Kristen yang keluar dari rencana Tuhan. Tujuan Tuhan mendisiplin itu untuk memaksimalkan kita. Ya. Tapi karena tidak mengerti, mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, tidak jadi-jadi saudaraku yang kekasih. Saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul hari ini melihat bahwa dengan kenaikan Yesus, Roh Kudus itu belum turun, itu Yohanes pasal yang ke-7. Sebab Yesus belum dimuliakan, dan setelah Yesus dimuliakan, zaman baru, zaman perjanjian baru, di mana Roh Allah dicurahkan dan sekarang tinggal dalam hidup orang percaya. Itu perjanjian baru. Sehingga Tuhan dari dalam kita ini mengubah, dari dalam mendorong, menguatkan, memampukan kita. Lah besok minggu saya ingin lengkapi selama pengejaran saya akan anugerahnya. Minggu nanti adalah sesuatu yang sangat amat yang saya temukan luar biasa. Roh Kudus itu kuasa yang membangkitkan saudara, tapi Roh Kudus akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Alkitab berkata apa roh fungsinya. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menuntun kalian supaya mengerti. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menuntun kalian supaya mengerti segala ajaran yang benar. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapakku. Dia juga akan memberitahukan kepadamu kalian apa yang akan terjadi nanti. Jadi roh Tuhan itu, roh penolong itu pribadi yang menyertai saudara, yang akan mengajar. Jadi saudaraku, Yohanes berkata pengurapan itu akan mengajar kamu dan kamu tidak perlu diajar orang lain. Artinya begini, sekalipun saya belajar teologi, saya belajar buku-buku,
Tapi saya tidak boleh meninggalkan pengajaran Roh Kudus Tuhan. Pengurapan yang di dalam ini yang menentukan saya menerima sistem teologi itu atau tidak. Bukan ide pendapat manusiawi saya. Semakin dalam pengalaman rohani saya, oh begitu ya. Jadi saya tidak mengabaikan pengurapan yang bekerja di dalam, tapi saya juga orang yang suka belajar. Jangan diganti karena saya suka belajar, saya mengendalikan pikiran sehingga saya mendukakan Roh Tuhan. Lah hari ini saya ingin mengajak saudaraku, Roh Tuhan itu adalah kuasa yang membangkitkan kita, menguatkan kita, mengubah kita. Tapi Roh Tuhan itu adalah penolong pribadi yang menyertai kita akan mengajar segala sesuatu. Saudara bertanya kepada Tuhan, dia pasti jawab. Walaupun tidak seketika nunggu waktu. Saya kalau ada pertanyaan yang sulit, saya sudah mencari dapat kebenaran. Saya coba cari referensi, tidak ada jawaban. Saya hanya berkata gini, Tuhan, saya tidak nangkap, tidak tahu. Tapi engkau tahu, engkau percayakan mengajar saya. Saya sudah lepas, saya lupakan. Tidak berapa lama. Tuhan mulai mengajar, oh ini. Ternyata Roh Tuhan adalah penolong yang bisa diandalkan. Lah hari ini kita akan lihat saudara kekasih. Jadi Roh Kudus sekarang Tuhan di dalam perjanjian baru, Roh Tuhan bekerja dari dalam hidup orang percaya. Terus ketika saudara lahir baru, Roh Tuhan tinggal di dalam saudara. Saudara percaya? Amin. Lah, dimensi ini ada dua orang Kristen yang percaya. Pertama, dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kedua, dipimpin oleh opini, pendapat, daging diri sendiri. Semakinnya Tuhan izinkan kita ini kecewa, ini kecewa. Udah kita rencanakan, udah di depan mata rasanya mau berhasil, kacau, gagal. Apa yang rasanya memberikan pengharapan rusak semua. Dan saudara pikir, waduh ternyata kecemerlangan saya ini mengecewakan semua. Di situ Tuhan sedang menarik perhatianmu. Di tengah-tengah kegagalanmu ada Roh penolong yang siap menolong saudara. Akhirnya berkata, Tuhan aku dah sekarang tidak mau mengandalkan. Saya ingin mengandalkan Engkau saja yang luar biasa. Baru Tuhan mulai bekerja menuntun saudara. Jadi hari ini sebetulnya saudara diperlengkapi dengan kekuatan supranatural. Tapi seringkali kita ini kurang percaya. Terus selanjutnya adalah yang keempat. Ini pekerjaan baru Yesus lewat kebangkitannya. Menyatakan permulaan pekerjaannya yang baru yaitu menjadi pengantara perjanjian baru. Ibrani 9 ayat 15, Yesus menjadi pengantara perjanjian baru. Itu Yesus menjadi penjamin. Jadi hari ini apa yang dia janjikan, Yesus penjamin, dia ya dan amin untuk firman Allah, pasti Allah genapi. Karena siapa? Yesus. Jadi perjanjian lama Allah tidak puas, umat Tuhan tidak puas. Karena ketika Allah memerintah, respon umat Israel berbeda. Tapi dalam perjanjian baru Allah puas, kita puas. Karena Allah pasti menggenapkan apa yang dia janjikan, kita pasti mengalami penggenapan itu bagi yang percaya. Kita menjadi generasi Yosua yang bisa masuk tanah Kanaan. Bukan generasi Musa yang karena tidak percaya dia gagal mengalami janji Tuhan. Jadi dua-duanya puas karena penjaminnya Yesus. Bapak puas, dia pasti menggenapkan apa yang dia lakukan. Kita pasti mengalami penggenapan itu. Katakan amin. Rohku akan kutaruh dalam batin mereka. Dan aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Allah pasti melakukannya. Dan kita pasti bisa menggenapi bagi yang percaya. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat Ibrani 9 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi dalam perjanjian yang baru itu Kristus menjadi perantara, pengantara tadi kita dengan Allah. Sehingga kita yang sudah dipanggil oleh Allah bisa menerima semua berkat kekal yang sudah dia janjikan. Kita ibarat ahli waris yang menerima warisan berkat-berkat itu. Kristus layak menjadi perantara karena kematiannya sudah membayar lunas harga penebusan manusia yang diperlukan. Sebab tidak seorang pun dapat diampuni secara sempurna melalui berbagai korban persembahan yang dilakukan menurut perjanjian lama.
Oh, haleluya. Jadi hari ini asal engkau percaya, Allah pasti genapkan. Belajarlah dari Alkitab, bagaimana Allah menggenapkan janjinya kepada Abraham yang secara manusia tidak mungkin lahirnya Ishak. Bagaimana Allah memberi mimpi kepada Yusuf Firman dan Allah menggenapkan luar biasa. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Ada jaminan yang luar biasa. Saya tadi pagi sebelum ibadah ngobrol sama istri saya begini. Seharusnya kita punya pengharapan yang besar. Pengharapan kita yang besar bukan karena sesuatu yang bersifat sementara. Ini bisa berubah semua. Ya, persahabatan bisa berubah, semuanya bisa berubah. Saya ngobrol sama istri saya karena selama kami di Bali, saya berdoa Tuhan saya ingin kami mengalami anugerah-Mu. Saya banyak bicara firman. Saya bilang tadi pagi, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah, saudara tahu, yang dimiliki pohon anggur harusnya apa? Saudara saya miliki. Kedasatan Yesus mesti kedasatanmu karena pokok anggur sama ranting itu menyatu. Dan harusnya ranting itu mengekspresikan dari kepenuhan karya pokok anggur. Saudara, saya tanya sama istri saya berapa persen kita sudah menyatakan kemuliaan, keagungan, kebesaran Tuhan. Saya bergairah, Tuhan yang memanggil setia, Tuhan menggenapi. Tuhan akan buat saya menjadi pancaran Kristus yang tidak terbatas. Saudara bisa melihat bayangan Rasul Petrus ketika menyentuh orang sakit sembuh. Sapu tangan yang dipakai oleh Paulus diletakkan orang-orang sakit. Orang itu sembuh. Bayangan orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya ketika ketemu orang-orang yang punya masalah tanpa bicara sudah dibangkitkan. Saya berdoa begini Tuhan, Tuhan saya rindu sehingga orang merindukan Engkau lewat hidupku. Ketika saya berbicara adalah kata-katamu sehingga orang diubahkan, dibangkitkan, dipulihkan. Apakah saudara tidak rindu? Kehadiranmu saudara sendiri sudah mewakili kehadiran Kristus. Dan Kristus ingin berkata-kata lewat hidupmu. Kristus ingin menjamah orang lain lewat hidupmu. Itulah makna perayaan kenaikan Kristus. Jadi puji Tuhan, apa yang Dia janjikan pasti tergenapi. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Ibrani pasal 3 ayat 19, mereka bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan karena mereka tidak percayaan mereka. Ibrani 4 ayat yang kedua, mereka tidak bertumbuh di dalam iman, dalam pemberitaan. Ini gambaran sekarang ini, saudara mendengar khotbah, tapi tidak bertumbuh jadi iman. Saudara hidup dengan pendapat saudara sendiri gitu loh. Ya, saya gemes saya. Saya kalau ngomong sama orang hidup dalam pendapatnya sendiri begini, Tuhan, aku tarik perhatian Tuhan. Supaya orang itu sadar bahwa pendapat sendirinya tidak akurat. Dan Tuhan bekerja. Semua saya lakukan adalah demi Dia dan bagi Dia. Hari ini, puji Tuhan, dengan makna kenaikan Kristus, saudara adalah pewaris janji Tuhan. Saudara tidak tahu kan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kau percaya? Apa yang kau perlukan? Dia jawab. Puji Tuhan pada pagi hari ini, rendah hatilah, belajar rendah hati di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Saya di hadapan Allah, saya berkata begini, Tuhan saya ini ranting dan engkau pokok anggur. Ranting itu tidak bisa apa-apa. Ranting itu tidak berguna kalau tidak melekat pada pokok anggur. Makanya saya punya sebuah kerinduan nanti perlu dikumpulkan pelayanan praise and worship juga sama pemain tamburin semua dikumpulkan. Sebab apa? Saya ingin pelayanan ini tidak ada artinya kalau pelayan Tuhan tidak melekat seperti ranting melekat pada pokok anggur. Daging tidak bisa menghasilkan hal-hal rohani.
Daging tidak bisa menghasilkan buah-buah rohani. Daging tidak bisa menghasilkan pertumbuhan rohani. Daging hanya bisa membuat hanya untuk kebanggaan manusia. Daging tidak bisa memuliakan Yesus. Maka saya punya beban, saya punya hati. Supaya mereka para pelayan-pelayan Tuhan tidak salah. Mereka aktif pelayanan di area mimbar. Tapi hidup hari lepas hari tidak akurat dengan Tuhan. Ini bahaya saudaraku, ini bahaya. Karena apa? Dipikir saya sudah melayani. Walaupun sehari-hari tidak dipimpin Roh Allah, maka saya ketika mendapatkan kebenaran dari Tuhan, saya ingin benahi, tolong bimbing mereka, sehingga mereka sehari-hari berjalan dalam pimpinan Roh, dan ketika melayani dipimpin oleh Roh. Saya sering kali ngobrol sama istri saya, dari melihat feedback ke belakang. Mereka yang melayani tidak akurat, akhir hidupnya tidak bagus saudara. Tidak memiliki ending yang terbaik. Makanya saya ingin semua jemaat memiliki ending yang terbaik. Amin. Haleluya. Dan semua akan Tuhan pulihkan kembali. Dia sanggup. Tapi ingat, Tuhan akan buat engkau sehat. Sudah percaya? Tapi kalau engkau sehat tidak untuk Tuhan, perlu enggak? Kalau engkau sehat untuk diri sendiri, perlu enggak? Perlu Pak. Nambah dosa. Kok Pak Petrus kok berani berkata begitu? Iya. Itu siapa itu yang ditambah 15 tahun itu siapa? Hizkia. Ditambah 15 tahun malah jahat. Tidak bermakna hidupnya. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Saya minta Tuhan berkat itu double. Aku umur panjang, menyatakan kemuliaan-Mu, dan diberkati Tuhan. Artinya saya menjadi orang tua yang tidak minta-minta pada anak-anak saya. Tapi saya tetap menjadi berkat sampai hari tua saya untuk anak-anak saya. Oh, itu imannya kan di situ. Ya. Saya ingat imannya Mbah Las, ibunya Pak Ayub. Yaitu mbah yang sederhana, imannya sederhana. Tuhan, aku tidak mau sakit. Kalau mati biar cepat mati, tidak usah sakit. Didengar Tuhan. Ya. Terakhir saya berdoa, begitu terus dipanggil Tuhan. Wah, luar biasa loh. Doa yang sederhana, polos tulus. Dia tidak doa yang hebat-hebat. Tuhan, aku tidak ingin menyusahkan anak cucuku. Dan tergenapi. Hari ini, yang penting carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mari serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kalau selama ini Tuhan akuku menjadi Tuhan. Oh, aku ini udah rusak, udah parah Tuhan. Hanya cocok disalibkan. Dan katakan Tuhan, kuasa salibmu dahsyat. Kuasa salibmu sanggup menyalibkan keakuan. Sehingga aku hidup oleh Kristus dan bagi kemuliaan Yesus. Sekarang apa yang kau capai, kau berkata ini bagi Yesus. Bagi kemuliaan Yesus, bagi keagungan Yesus. Sampai di situ titik. Saya yakin ku tidak akan pernah kecewa. Pemain musik menyiapkan diri. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun menjamah anak-anak-Mu satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali dalam nama Yesus. Diberkatilah saudara. Angkat tangan saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita. Mulai hari ini kau punya kesukaan untuk menyembah Tuhan. Punya kesukaan beribadah, punya kesukaan untuk melayani, punya kesukaan untuk mengasihi sesama. Pulanglah penuh dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, pertolongan yang kudus, menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah